Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Edukasi Gizi dengan dosen pengajar Bapak Mars Kendra KSTP MPH. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Claudia Angelina, Mewa Irenza Gita, dan Sapitri Andriani. Kali ini kami akan membahas mengenai hubungan antara kekurangan energi kronis atau KEK terhadap kejadian anemia pada ibu hamil di RSKDIA Siti Fatimah, Makassar tahun 2018. Berikutnya adalah masuk dalam 9 tahap perencanaan. Yang pertama adalah mengenal masalah. Dari data rekan medis diketahui bahwa ibu hamil yang melakukan kunjungan di RSKDIA Siti Fatimah Makassar pada tahun 2017 sebanyak 805 orang dan terdapat 113 atau 14% ibu hamil yang mengalami KEK. Sedangkan pada bulan Januari sampai Juni 2018 terdapat 49 atau 12% ibu hamil yang KEK dari jumlah ibu hamil sebanyak 396 orang. Rekan medik tahun 2018. Berdasarkan data di atas, perlu kiranya dilakukan penelitian tentang hubungan kekurangan energi kronis atau KEK terdapat kejadian anemia pada ibu hamil di RSKDIA Siti Fatimah Makassar tahun 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang melakukan kunjungan pada bulan Januari sampai Juni tahun 2018 di RSKDIA Siti Fatimah Makassar sebanyak 396 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian ibu hamil di RSKDIA Siti Fatimah Makassar pada bulan Januari sampai Juni 2018. Berikutnya adalah menentukan prioritas. Ibu hamil, KEK, dan anemia. Masalah anemia disimbolkan sebagai B dan KEK disimbolkan sebagai A. Yang pertama adalah 5 langkah. Urgency, A atau B sama dengan A. Seriousness, A atau B sama dengan A. Grow, A atau B sama dengan B. Berikutnya ada langkah 6, yaitu urgency sama dengan A sama dengan 1, B sama dengan 0. Seriousness, A sama dengan 1, B sama dengan 0. Grow, A sama dengan 0, B sama dengan 1. Langkah 7. Masalah A total sama dengan 2, masalah B total sama dengan 1. Kesimpulan hasil USG: 1. Masalah A, 2. Masalah B. Berikutnya adalah C, yaitu merumuskan tujuan. Ibu hamil, KEK atau audiens dapat mengetahui hubungan antara KEK terhadap kejadian anemia, behavior, dengan mengonsumsi PMT pada ibu hamil dan TTD di setiap posyandu, dan ibu hamil sehat tidak mengalami KEK dan anemia, degree. Menentukan sasaran yang akan kami tuju yaitu ke ibu hamil. Selanjutnya menentukan isi. Apa itu KEK pada ibu hamil? KEK merupakan suatu keadaan di mana status gizi seseorang buruk yang disebabkan karena kurangnya konsumsi pangan sumber energi yang mengandung zat gizi makro. Kebutuhan wanita hamil akan meningkat dari biasanya, di mana pertukaran dari hampir semua bahan itu terjadi sangat aktif, terutama pada trimester ketiga. Ibu hamil yang menderita KEK bisa menjadi penyebab tidak langsung kematian ibu. KEK pada ibu hamil dapat menyebabkan resiko dan komplikasi pada ibu antara lain anemia, pendarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal, dan terkena penyakit infeksi. Ibu hamil yang berisiko KEK berpeluang menderita anemia sebesar 2,96 kali dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak berisiko KEK. Gejala kekurangan energi kronis pada ibu hamil dapat ditandai dengan 1. Ukuran lingkar lengan atas atau lila kurang dari 23,5 cm. 2. Terus-menerus merasa letih. 3. Sering kesemutan. 4. Wajah pucat. 5. Penurunan berat badan dan lemak. 6. Penurunan laju metabolisme. 7. Penurunan kalori yang terbakar pada saat istirahat. 8. Penurunan kebiasaan aktivitas fisik. 9. Penurunan kapasitas kerja fisik. Apa penyebab ibu hamil bisa terjadi KEK?
Ada beberapa penyebab kondisi kek, seperti asupan gizi yang tidak cukup, usia kehamilan yang terlalu muda dan terlalu tua, dan terkena infeksi. Untuk lebih lengkapnya, faktor penyebab kek pada ibu hamil yaitu yang pertama, asupan makan yang berkurang, yang kedua, usia kehamilan yang terlalu muda dan tua, yang ketiga, ibu bekerja terlalu berat, dan terakhir, infeksi saat kehamilan. Bagaimana cara mengatasi kek pada ibu hamil? Beberapa cara yang dapat mengatasi kekurangan energi kronis atau bisa disebut kek dengan perubahan pola konsumsi makan adalah 1. Pemberian makan tambahan atau PMT pada ibu hamil. 2. Ketersediaan pangan yang memadai di rumah tangga. 3. Penyuluhan mengenai pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi kehamilan. 4. Perubahan kebiasaan atau pola makan agar sesuai dengan kebutuhan. 5. Mengatasi gangguan kehamilan yang menyebabkan malnutrisi. Setelah menentukan isi, selanjutnya menentukan metode. Metode yang akan digunakan yaitu online atau daring. Dalam menentukan media, di sini media yang kami gunakan adalah media online yaitu YouTube. Selanjutnya menentukan monitoring dan evaluasi. Di sini monitoring dan evaluasi kami, yang pertama hal yang diukur adalah asupan makan ibu hamil dan HB ibu hamil. Untuk pengukuran HB ibu hamil bisa dilakukan ketika di posyandu. Kemudian untuk mengukur asupan makan ibu hamil bisa dilakukan dengan hasil recall sehari dari ibu hamil. Kemudian tujuan dari monitoring dan evaluasi ini adalah yang pertama menurunkan proporsi anemia pada bumil, yang kedua yaitu menurunkan proporsi kek pada bumil. Selanjutnya adalah menyusun jadwal dari pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan yang kami lakukan adalah edukasi untuk ibu hamil kek. Kemudian sasarannya di sini adalah karena sasarannya ibu hamil, jadi sasarannya adalah sasaran primer. Kemudian targetnya, di sini targetnya kami menargetkan untuk desa atau perkotaan. Kemudian volume kegiatannya di sini karena medianya online lewat YouTube, jadi di sini kami mengambil volume kegiatannya yaitu dengan peserta sebanyak-banyaknya. Kemudian rincian pelaksanaan, yang pertama yaitu pendataan. Pendataan ini dilakukan dengan pendataan sekunder. Kemudian yang kedua yaitu pemberian edukasi online dan untuk mengetahui dan memberikan cara-cara pencegahan dari bumil kek. Kemudian lokasi pelaksanaannya yaitu karena melalui media YouTube, jadi lokasi pelaksanaannya yaitu online di rumah masing-masing. Kemudian untuk tenaga pelaksananya di sini kami ada 3 orang. Yang pertama Claudia Angelina, yang kedua Mewa Irenza Gita, kemudian yang ketiga Sapitri Andriani. Kemudian untuk jadwalnya kami hanya menggunakan 1 hari, yaitu tanggal 29 April 2021 jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kemudian untuk biayanya di sini kami menggunakan biaya 500.000. Sekian edukasi yang dapat kami berikan. Kiranya edukasi ini dapat bermanfaat bagi sesama kita, terutama untuk ibu hamil kek. Terima kasih.